Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang insya Allah membawa manusia ke dalam derajat yang paling tinggi, yaitu la'alakum tattaqun. Berbagai kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Jika kita mengerjakan ibadah sunnah, maka pahalanya akan sama dengan mengerjakan ibadah wajib di hari-hari yang lainnya. Dan bila kita mengerjakan ibadah wajib, maka Allah akan memberikan pahala 700 kali lipat dari pahala di hari-hari biasa. Belum lagi janji ampunan dari Allah bagi kita. Plus jangan lupa door prize-nya, yaitu Lailatul Qadar yang tidak ada di bulan yang lain. Namun sayangnya banyak sekali orang yang tidak memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan hanyalah menjadi sebuah ritual menjelang Lebaran tanpa memiliki dampak apapun bagi kondisi keimanannya. Naudzubillahi min dzalik. Berikut akan kita kupas beberapa kesalahan umum di bulan Ramadan dengan pendekatan sosiologi. Seperti kita ketahui bahwa ciri unsur keilmuan dalam sosiologi diantaranya adalah empiris dan non-etik. Empiris itu artinya ya sing penting ada fakta. Non-etik itu artinya yang dibahas dalam sosiologi itu tidak hanya yang baik-baik, yang tidak baik pun juga dibahas. Sehingga nanti kalau Anda mempelajari sosiologi ketemu dengan bab yaitu perilaku menyimpang atau deviant behavior, itu justru yang dibahas adalah hal-hal yang tidak baik. Ada kesalahan-kesalahan umum yang memaknai bulan Ramadan, ya, di antaranya yang pertama yaitu uang belanja bertambah. Salah satu hikmah puasa adalah agar kita berempati dengan kesusahan yang dirasakan oleh kaum fakir miskin. Itu hikmahnya sesungguhnya. Bagaimana rasanya lapar dan dahaga bagi kaum fakir dan miskin. Beruntungnya kita yang puasa masih yakin kapan kita akan makan. Kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Setelah itu kita bisa makan sepuasnya. Sedangkan bagi kaum fakir miskin, mungkin mereka harus berpuasa tanpa tahu kapan mereka memiliki uang untuk membeli makanan sebagai pengganjal perut. Dengan merasakan empati yang sama seperti yang dirasakan oleh kaum fakir miskin, maka kita akan mensyukuri hidup kita. Kita menjadi lebih peduli untuk berbagi dengan sesama. Jika jumlah waktu makan kita dibatasi, logikanya anggaran belanja makanan kita menjadi berkurang. Mestinya begitu logikanya. Namun yang terjadi malah anggaran belanja selama bulan Ramadan bisa berlipat ganda. Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita sama-sama introspeksi dalam diri kita. Perintah puasa sesungguhnya mengajarkan kesederhanaan. Jadi sudah sepatutnya kita berlaku sederhana, tidak terlalu berlebihan. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31 dan 32. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian yang kedua, berpuasa tetapi tidak sholat.
Sering sekali kesalahan seperti itu. Banyak sekali orang yang menjalankan perintah puasa tetapi mangkir dari ibadah sholat. Alasan mangkir dari sholat pun beragam. Ada yang karena tertidur, ada yang karena terlalu asik kongko-kongko bersama dengan teman dalam rangka buka puasa, dan lain sebagainya. Sehingga percuma saja menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari kalau tidak sholat. Bukankah sholat itu merupakan tiang agama? Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi kalau berpuasa jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga menghabiskan waktu berpuasa dengan sia-sia. Nah, ini yang sering terjadi. Apa saja yang sering terjadi? Fakta yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi yaitu misalnya tidur, menonton TV, mengobrol, membaca bacaan yang tidak islami, dan yang lebih parah lagi untuk kondisi sekarang adalah main HP. Rasulullah SAW pun pernah mencontohkan untuk menghabiskan waktu siang hari maksudnya hanya untuk tidur, tidak pernah itu. Jadi program di televisi banyak menayangkan acara yang tidak mendidik, sehingga Anda harus hati-hati karena sekarang banyak sekali program-program di televisi yang hanya guyon saja itu, alias tidak mendidik. Kemudian yang keempat yaitu ngabuburit di mal tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Daripada menghabiskan waktu di mal untuk kongko-kongko atau istilah bahasa Inggrisnya window shopping, maka lebih baik di masjid menghatamkan Al-Quran dan memperbanyak ibadah sunnah yang lain. Kita tidak perlu capek atau tergoda pada hal-hal yang membatalkan puasa. Bayangkan kalau kita misalnya hanya window shopping saja, mestinya kita tidak perlu barang tertentu, karena kita melihat seperti itu sering sekali akhirnya kita harus membelinya, sehingga itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Mata kita juga tidak perlu melihat hal-hal yang buruk atau mengurangi pahala puasa. Ya, kalau di kalau di mall kan godaannya kan cukup banyak, melihat hal-hal yang bisa mengurangi atau membatalkan puasa. Dan yang terpenting, kita tidak perlu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Kemudian yang kelima yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sibuk roadshow dari bukber satu ke bukber yang lain, atau sahur keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesekali kita menghadiri acara buka bersama dengan maksud untuk bersilaturahmi adalah juga bagian dari hikmah puasa. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau menjadi kebiasaan setiap hari, itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita setiap hari itu selalu ikut roadshow bukber atau sahur keliling. Ingat bahwa keluarga itu juga punya hak, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan itu merampas hak dari keluarga. Namun kalau kita masih disibukkan dengan jadwal buka puasa yang padat hingga melalaikan sholat, itu namanya celaka. Sehingga jangan sampai kita hanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang roadshow atau buka bersama atau sahur keliling dan sebagainya, sehingga akan menodai atau mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang keenam yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu mudik menjadi alasan untuk tidak puasa. Tidak puasa bahkan tidak sholat. Ritual tahunan di Indonesia yaitu mudik menjadi alat pembenar bagi orang-orang untuk tidak berpuasa atau tidak sholat. Alasannya sederhana saja, karena mereka adalah musafir. Ya memang benar, Allah memberikan keringanan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa, atau menggabungkan atau meringkas bilangan rakaat sholat bila telah mencapai jarak 88,7 km. Kalau konversi sekarang, kalau dulu istilahnya
2 hari perjalanan, 2 marhala. Kemudian yang ketujuh, sibuk memperbarui pakaian, rumah, mobil, dan lain sebagainya tanpa berniat untuk memperbarui keimanan. Sebagian besar dari kita mementingkan hal-hal duniawi untuk menyambut hari yang fitri. Bagi mereka, pakaian yang baru biasanya serba putih, sepatu baru, sandal baru, cat rumah baru, dan lain sebagainya adalah salah satu bagian dari cara untuk mengejawatakan arti kembali suci. Nah, itu salah. Ada baiknya hal-hal yang tersebut di atas kita renungkan secara mendalam. Sebab 25 atau 30 hari di bulan Ramadan merupakan hari-hari yang penuh dengan berbagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat merugi jika hanya kita kerjakan secara sia-sia. Di sisi lain, begitu banyak alternatif kegiatan positif lainnya yang bisa dijadikan aktivitas yang bermakna ibadah tatkala di bulan Ramadan. Semoga dari minimal 7 hal yang sudah kami sampaikan di atas menjadikan pembelajaran yang baik bagi kita semuanya. Allahumma amin. Itulah fenomena yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena empiris sudah memenuhi ciri unsur keilmuan dalam sosiologi. Jadi fakta yang kita sampaikan 7 tadi itu empirisnya atau fakta dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita lihat. Sehingga tadi judul saya adalah tinjauan dari sudut sosiologi. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat pembelajaran bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.